Salah satu alasannya ganti logo juga itu Oh ya, sekarang ini biar ya. lebih universal. Anjuy, biar lebih universal. Universal terus kalau dilihat logonya Disaster, kok Disaster ada perunggu. Emangnya apa parameter punk untuk Disaster tuh? Ketukannya aja lah. Oh, Sama gitu. gitarnya kotor udah. Anjuy. Enggak ada. Oh, enggak. Langsung mohak tapi. ATT nomor 1. ATT. Attitude. Pesan ke band mungkin bisa untuk belajar rilis sendiri itu lebih baik. Halo, selamat datang kembali di Studio Journals. Jadi, seperti biasa di Studio Journals kita udah kedatangan apa ya? Tamu atau narasumber. Sebenarnya teman ngobrol sih, bukan narasumber ya. Soalnya saya selalu memproyeksikan kalau di Studio Journals itu ngobrol, bukan interview. Tapi ya ngobrolnya lebih in-depth lah ceritanya gitu. Ya saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih dulu buat kamu yang tetap mau nonton konten ini sampai sejauh ini dan juga udah like dan subscribe. Dan itu sangat berarti buat kita lah kalau kita bikin konten ini tidak sia-sia pokoknya. Tepuk tangan dulu buat penonton dong. Buat yang nonton sih, karena kalian udah mendukung Jurnal sejauh ini. Ah, bagus sekali. Oke, hari ini kita udah kedatangan salah satu teman, salah satu kolega, dan salah satu dunungan. Nah, ini mah dunungan kita di Bandung ya. Kalau nggak, dalam skena musik independen sih udah mencuat lah namanya. Karena dia jadi salah satu top of mind orang yang dicari ketika, satu, aku mau rilis musik kemana ya? Nah, pasti ke dia, satu. Kedua, aku mau bikin acara, terus musiknya ada yang tekno-tekno gitu. Nah, biasa dia juga tuh yang muncul nama dia tuh ya. Jadi, beliau sangat tua sekali sih aku sebut beliau. Jadi, kawan saya saat ini memang lagi high rotation dan lagi sangat, high demand banget nih kawan-kawan, dan plus he's a nice guy. Jadi tepuk tangan buat Dianov Pamungkas aka Odi. Makasih. Itu udah lucu ya, biasanya saya suka bawelin Mas Di di WhatsApp. Mas Di, rilisan ini gitu. Kalau nggak apa-apa sekarang ngobrol in depth ya Mas Di ya. Iya, mudah-mudahan. Sehat Mas Di? Sehat, alhamdulillah. Gimana nih, maksudnya kamu beberapa waktu ini saya lihat sangat sibuk sekali ya. Dari mulai ngurusin Disaster gitu, terus mulai banyak bikin lagu baru gitu. Sekarang yang lagi, mungkin dalam 1 minggu ini lagi sibuk apa aja sih Mas Di tuh? Nyiapin ini mungkin materi live set buat main nanti Sabtu kayak. Oh, Sinlay. Ya. Kalau kerja biasalah sibuk. Ya sibuk gitu aja lah, kerja mah. Namanya kerja. Soalnya sibuk banget Mas Di tuh kayak semua dikerjain, gak ada gig gitu. Pokoknya the hardest working man in industri anjuy. Nggak bisa diam aja sih, tapi doyan tidur. Ah, gak bisa diam aja tapi doyan tidur. Aneh. Sangat kontradiktif sekali ya, ini aneh sekali. BTW Mas Di, mungkin ini kayaknya video interview pertama di YouTube sama Mas Odi kali ya? Atau Iya. pernah? Belum pernah ada sih kayaknya, saya cek sih. Belum sih harusnya ya. Kalau Belum. tertulis kan jadi jurnal website juga udah pernah diinterview sebenarnya Odi, cuma dalam format video ini baru pertama kali kayaknya. Iya. Jadi alangkah baiknya gimana kalau Mas Odi mengenalkan diri dulu lah ke penonton. Jadi masa kecilnya seperti apa, terus kamu lahir tahun berapa gitu, coba silakan diperkenalkan. Saya Odi ya. Dulu sekolah biasa aja sih. SD ranking, SMP udah mulai nakal. Nah itu kenapa ya biasanya kayak gitu ya? Apa tuh? Ya saya juga dulu waktu SD ranking 1 terus. Mungkin ya. Nah itu lingkungannya lebih tertutup mungkin kalau SD. Bukan tertutup, lebih kecil gaulnya, terbatas. Tapi saya tuh punya teori gembel sebenarnya gitu, kayak beberapa teman saya yang ada di scene ini gitu, di musik atau enggak ya berkreativitas lah gitu di dunia artistik ataupun itu. Sebelum begajulan seperti sekarang. Oh, begajulan ya? Saya begajulan sebenarnya, tapi terlihatnya seperti ini aja gitu. Mereka biasanya pas SD tuh memang lebih lebih pintar lah tanda kutip secara akademik gitu. Dan ternyata Mas Odi juga seperti itu mungkin ya, waktu SD tuh mungkin karena lingkungannya tertutup. Iya, mungkin bukan tertutup ya. Maksudnya lebih fokus aja gitu. Belajar terus lebih rutin balik ke rumah kan. Kalau SD nggak kemana-mana gitu. Kalau SMP udah mulai kemana gitu? Kalau SMP udah kenal Doom, Police Buster.
Anjoy, ngeri banget SMP. Cukimai, Cukimai. Bleeding Corpse. Udah mulai Ya. keras ya gitu. Ya, Dulu tuh tinggal di mana Mas Odi tuh? di Sindanglaya, Sinanglaya itu di daerah mana bisa dijelasin? Bandung Timur, dekat Pasir Impun, sebelum Cijambe, sebelum Ujung Berung, Oke. setelah Cicahem. Itu. Jadi emang dulu dari kecil apakah memang lingkungannya sudah dekat sama musik? Enggak atau Enggak sih, malahan kalau musik itu pas SMP. SMP udah apa ya? Awalnya sih kayak denger-denger yang lagi rame Changcuters yang gitu-gitu. Oke. Celana mulai pensil. Anjoy. Pakai Kamu plastik masukin. sempat ada momen rambut serepet? Enggak ada. Oh, enggak. Langsung mohawk tapi. Oh, langsung mohawk, tapi celana Kalau gitu. ke rambut. Enggak, kalau ke rambut. Absurd juga pergaulannya lumayan nih. Dia setelah Changcuters kan langsung transisi ke hardcore punk. Edan, ini terlalu radikal ini ya, perubahannya terlalu radikal. Tapi boleh dicoba, kita coba. Jadi perkenalan awal ke musik itu ya dari tongkrongan, kayak dengerin Changcuters. Iya, kayak gitu. Nah. Terus pindah main nggak? Dulu mainnya sama anak di satu sekolahan SMP itu, tapi mainnya di luar. Adalah satu orang namanya Uwo gitu, ngenalin ke Bimo di rumahnya di Sukasenang gitu. Jadi tiap hari lebih rajin main di rumah Bimo gitu, di Sukasenang tersebut. Bisa di rumah atau ada lah tongkrongan di warung gitu sambil ngerokok gitu lah. Nah, gitu. Karena kalangan anak muda lah ya. Ya, Iya. Nah terus dengerin musiknya itu dulu berarti masih zaman pakai apa? HP itu gak? Nokia Engage. handphone belum ada, udah ada sih tapi belum canggih banget ya. Dulu Iya. mah beli MP3? USB player, Ah. ya MP3 player yang gitulah. Oke. Di situ sih kebetulan dulu saya doang yang punya, jadi dioper-oper lah ke anak-anak Oh, gitu. berarti Tapi banknya itu Bimo yang megang. Oke. Berarti Kayak lagu-lagunya udah lengkap gitu. Odi yang punya apa kendaraannya gitu ya, dan Bimo ini yang punya bensinnya Iya. gitu. Jadi dia yang menyebarkan kegokilan di tongkrongan itu. Lucu itu kalau ini apa ceritanya dari kan dulu sering udah main di Sukasenang tuh di rumah Wo. Terus ada orang lewat, ternyata orang itu tuh si Bimo megang flyers-nya B-side. Yang Bisa dia- launching yang di ACC. Oh, ACC. Yang ada tragedi itu. Bimo bandnya ini apa? Kalau dulu ya sama saya juga disable, tapi sebelum sama saya ada pemberontak bersenjata namanya. Itu. Nah, Bimo lewat, dia udah pakai Battle Face, udah Spike. Backpage-nya jeruji, artwork Kenji kalau nggak salah. Itu. Di Siwoh langsung, itu teman aku katanya mau bawa flyers bisa, berarti dia mau nonton kan gitu. Udah dari situ dikenalin lah gitu. Akhirnya sampai pesan stud ke dia untuk bikin Battle Face sendiri gitu. Oh, berarti entry point Mas Odi untuk menuju ya dunia hardcore punk dan subculture itu dari Bimo itu, pertemuan itu. Ya dari Bimo. Gitu. Dikenalin sama Uwo. Terus apa sih pertama kali yang bikin Mas Odi tuh, wah inilah lingkunganku gitu loh, inilah hidupku. Soal Oh musik itu. belum merasa inilah lingkunganku, jadi masih ngikut-ngikut aja gitu. Awalnya mah. Nongkrong di Taman Fleksi, di Superindo tiap malam minggu, masih belum ngerokok sih, masih belum minum kayak gitu lah. Oh, oke. Masih ikut-ikut lah. Ternyata ya seru di gigsnya aja sih sebenarnya sama nongkrongnya. Jadi nggak merasa bahwa ini gue banget nih, nggak. Aja. Nah, momen gue bangetnya kapan tuh akhirnya ada trigger itu? Sampai akhirnya nyadar kalau misalkan di punk itu kalau misalkan mau melakukan sesuatu ya lakuin aja sendiri gitu. Contoh, dulu nyari emblem atau patch kontra sosial susah kan, susah banget. Beda sama sekarang. Belajar nyablon gitu. Di situ terus banyak yang ngajarin ya kayak Uus diskontrak sama siapa lagi ya. Tapi nyablon sama Uus sih, mau Uus. Di situ baru merasa gini ya gitu, punk tuh kalau misalkan mau ngapa-ngapain diusahakan sama diri sendiri dulu, ternyata bisa sampai sekarang. Berarti ada momen ngobrol-ngobrol dulu tuh, akhirnya Odi menyadari. Kalau punk ngobrol tuh enggak gitu. sih, sebenarnya kalau nanya-nanya juga enggak. Jadi lebih ngikut-ngikut aja. Dulu ngikutnya sama Toro, sama Kung di Pirate Punks yang dulu mereka distronya ada Black Star di Rangga Malela ya sebelum pindah ke Lengkong. Itu dah. Jadi rajin nongkrong di situ sama almarhum Useng, Risma, Dama dan lain-lain lah di situ ada. Berarti bisa dibilang perjalanan Odi ini untuk ya menemukan dunia ini
secara organik aja kalian. Jadi maksudnya emang Secara bergulir organik aja gitu. nguliknya ya gitu sih, kalau ngulik musiknya di MySpace dulu kan. Oh, MySpace. Sampai tahu Kenji juga. Pada akhirnya ketemu di Villa Putih, oh Ken Terror ya. Ken Terror. Villa Putih yang di Lembang itu ya. Iya, Jadi dulu ya itu ada tempat buat lagi darurat venue ya tahun segitu tuh 2008 2009-an kalau nggak salah. Iya, betul. Jadi lagi susah venue buat acara musik. Terus banyak teman-teman kita lah tahun segitu yang kreatif gitu, kayak mereka cari ruang-ruang baru alternatif di luar otoritas. Anjoy. Waktu kontra sosial belum seramai sekarang. Nggak ada yang nonton kontra sosial dulu. Iya, dulu siapa gitu kontra sosial ya. Sekarang mah dicari pisan gitu. Nah, salah satu tempatnya itu adalah Villa Putih Lembang, dan kalau buat saya yang memorable di situ tuh ada acara ini Mas Di, apa? Hardcore. Jadi setelah berapa minggu setelah tragedi yang di ACC itu, harusnya ada acara hardcore juga di ACC itu. Ya All Star lah, Blind to See, Take a Stand, bla bla bla. Terjadi acaranya kan. Terjadi gitu tuh. Terus akhirnya dipindah ke Villa Putih dan akhirnya terus bergulir ya tahun segitu, dan itu sih yang bikin seru bener, kayak jadi nginget-nginget lagi kalau zaman itulah gitu tahun segitu teh kita bisa nongkrong sama siapapun, dapat info baru, tempat tongkrongan baru, dan kita bisa melihat hasilnya sekarang gitu. Mas Odi melalui tongkrongan itu menjadi sosok yang krusial di skena musik. Amin. Bandung. Ngomongin skena musik sekarang, tadi udah tahu ternyata Odi dari Sindang Laya, terus dulu Odi ranking juga pas SD ya, SMP mulai tahu lah ya, SMP mulai gitu nongkrong Taman Fleksi dan lain-lain. Kita ngomongin salah satu apa ya, kerjaan Mas Odi yang paling orang-orang tahu lah di Disaster Records ya sekarang. Kerjaannya ya project manager aja sih. Oh, jadi itu titel sebenarnya project manager. Karena yang direkturnya tetap Vidi. Oh iya, tetap. Arahannya tetap Vidi. The one and only ya. The almighty Vidi Nurhadi. Jadi yang ngurus dari produksi, dari brainstorming awal rilis sampai jualan itu saya. Oke. Nah, sekarang dibantu sama Lai. Alias tim Time Broy. Ya. Rayandi Mardian. Ya. Nah, awal mula Mas Odi bisa gabung di Disaster atau diajakin gimana sih? Boleh ceritain nggak sih? Dulu tuh sebelum kerja sebenarnya ke kantor maternal nongkrong. Oke. Tiap weekend karena ada Daniel kan di sana. Dan lagi-lagi sama Bimo sih ke kantor main-main. Dulu ada meja pingpong kan, sekarang juga ada tapi nggak dipakai pingpong. Nah, di situ kayak bercanda lah tiap weekend gitu di situ. Terus Vidi tuh suatu hari nanya, dia lagi di mana? Di Sekeloa, kata aku, di kosannya Chris. Bisa nggak ke kantor ngobrol gitu? Ya udah, kirain mau ngobrol apa ya, ternyata ditawarin kerja di Disaster Records. Berarti langsung masuk tuh, nggak ada proses probation? Interview standar lah. Probation ada 3 bulan. Kayak ngelengkapin yang belum lengkap di website apa gitu. Gitu-gitulah. Berarti proyek awal waktu pertama kali ngerjain Disaster apaan tuh? Waktu itu masih kayak transisi. Ya dulu Mano juga masih ngerjain kan. Transisinya ngerjain Afat, tapi itu udah terima jadi sih. Jadi aku tinggal jualan aja. Pengalaman ngerjain Afat lah, maksudnya itu kan Mas Odi pertama kali masuk ke label gitu, dan ya langsung menjadi EPM itu, dan langsung ngerjain Afat itu gimana tuh perasaannya? Masih biasa sih, karena yang ngerjain dari awalnya itu Mano. Jadi pas udah siap CD-nya baru ke saya gitu. Jadi ya tinggal, bukan ini sih, jadi belajar ini aja sih, ngulik cara gimana WordPress atau gimana ngelengkapin apa yang belum lengkap gitu di web teh. Proses pembelajaran aja sih itu. Kalau merasa gimana-gimananya enggak sih, karena kerja aja sih. Oh, berarti ya itu mah hitung-hitung Afat ngetes aja gitu ya, ngetes Mas Odi untuk nyoba bidang ini gitu. Nah, tapi kalau artis pertama yang beneran Mas Odi keluar dari scratch lah gitu, dari nol pisan di Disaster siapa tuh? Dari meeting deh gini. Anjir apa ya? Ya mungkin SNK ya salah satunya. Itu di-cut aja sih. Apa ya? Mungkin Glot sih yang mungkin proyeksinya agak panjang gitu, dari mulai brainstorming sampai nentuin mixing sama siapa, mastering sama siapa, dan pada akhirnya juga masih dikerjain anak-anak. Dan sampai yang mau rilis sekarang ya Glot sih. Maksudnya most fun
rilis. Asik, the most fun release itu Glove ya ternyata, bukan Perunggu ya. Perunggu, ya itu Perunggu lah. Diplomatis ya Mbak. Kalau Perunggu kan blueprint-nya udah ada. Oh iya, itu mau terima jadi lah. Autopilot lah itu mah. Terima ya. jadi. Keren Perunggu aman. Ya, Oke. keren. Oke, kita ngomongin lagi Disaster Records. Iya kan yang saya lihat ya gitu dan alamin sendiri ketika ya kerja bareng sama kalian gitu Mas Wadi dan Mas Vidi di Disaster. Ada beberapa metode sama skema pekerjaannya tuh yang barudak banget lah gitu. Dari cara mengeluarkan ide, dari eksekusinya gitu. Terus kayak ngambil keputusan tuh masih bersifat kayak mana yang lebih cocok buat kalian aja deh gitu. Jadi bukan yang kayak dipukul dari satu keputusan gitu. Iya, betul. Nah, sebenarnya si Disaster itu kalau setahu Mas Wadi ya, kan memang dia Mas Wadi masuknya agak belakangan nih di Disaster. Apakah memang dari awal diproyeksikan seperti itu? Disaster itu label yang memang barudakan gitu, yang nggak konvensional secara etos kerja lah gitu kata-kata. Kalau misalkan harapannya mah apa ya? Bisa nggak seperti itu gitu sebenarnya. Tapi ya karena mungkin dari dulunya habitnya seperti itu dan terus tidak di anak-anak yang kerja juga nggak ada yang dirugikan, terus yang diajak kerja sama juga nggak dirugikan ya. Kenapa nggak dijalanin aja juga gitu. Dan so far works out gitu ya? Iya, works out. Terus pengennya ya lebih apa? Lebih formal mungkin ya disebutnya. Jadi label konvensional gitu ya? Anjoy. Siapa nih? Hah? Apa nih? Kamu Contoh. Kan? Label konvensional. Ada Geffen, tau nggak? Kamu Geffen Records, terus ada Reprise, tuh ada Warner. Itu kan banyak yang konvensional ya kamu. Tapi ngomongin proyek model konvensional label gitu. Tapi si Disaster pernah ada effort ke situ nggak sih? Kayak memperbaiki misalnya cara komunikasi, kalau nggak? Ada sih. Pernah nyobain? Pernah nyobain dan mungkin kedepannya akan dicoba lagi nanti. Oh gitu, jadi emang ada rencana bakal lebih sistematis nantinya? Iya. Oh gitu. Biar apa sih? Intinya biar timeline-nya nggak terburu-buru gitu. Biar fokus lah. Ininya kerjaannya nggak masuk sini lagi gitu. Nah ini boleh ceritain ya, emangnya gimana sih timeline Disaster Records itu pernah ada overlapping nggak sih sama proyek-proyek lain? Oh pernah gitu. Ada bisa diceritain nggak salah satu contohnya? Itu karena yang ini ngaret, jadi yang ini diduluin. Kayak gitulah, rubah-rubah timeline. Tapi itu ngaruh ke kayak dealing di awal nggak sih? Misalnya kan, katakanlah ada satu artis yang dealing, dia rilis tanggal segini, tapi ternyata overlapping sama yang lain. Pernah ada terjadi konflik kayak gitu nggak sih? Konflik sih sampai sekarang nggak ada. Cuman karena kita kalau misalkan mau menentukan tanggal rilis, barangnya harus siap semua. Oke. Dulu baru lebih enak ditentuin di situ gitu. Dan yang saya rasain juga gitu ketika kerja bareng sama Disaster itu mereka memberikan keleluasaan sekali ya gitu. Maksudnya dari segi artistik gitu sih saya paling suka tuh artistik. Terus dari segi sok mau dirilis dalam format apa kita bantu sebisa mungkin. Dan itu buat ya saya pribadi yang main musik gitu itu terhitung fair gitu kan. Jadi makasih buat Disaster. Cuma ada pertanyaan nih dari beberapa tongkrongan sih yang saya sempat nanya kayak Disaster Records itu sebenarnya dia tuh punya kurasi spesifik nggak sih soal genre atau enggak artistik visual si artisnya? Kalau untuk sekarang sih kayaknya enggak ya. Oh oke. Salah satu alasannya ganti logo juga itu. Oh ya sekarang ini ya. Lebih universal. Anjir biar lebih universal. Universal terus kalau dilihat logonya Disaster kok Disaster ada perunggu. Dia Perunggu dapat berapa kali shout out di sini curang anjir. Oke, Bananas. Oke, Bananas bagus lah. Kalau nggak Kanina ya. Kanina ya. Airsoft ya. Bukan Kanina yang baru. Oh, Kanina ya. Ya, Kanina gitu. Iya sih, jangan Kanina. Perunggu aja tuh. Itu rekomendasian siapa? Coba. Oh, siapa? Babab. Kanina itu. Oh, iya. Jadi ternyata Babab itu dia dengerin dulu terus ngoper ke Odi gitu akhirnya. Kayaknya Kaninanya nanya sih. Oh, oke. Nanya ke Babab atau entah gimana lah. Akhirnya kita meeting bareng gitu sama Babab juga. Gitu. Nah di situ mulai mungkin Vidi terbersit atau terbersit. Boleh lah nggak apa-apa, udah ngobrol ya bukan nulis, jadi aman. Terbersit. Ganti logo gitu, biar kelihatannya nggak gimana gitu. Nggak terlalu garang. Pakai logo yang belakangan. Ya, soalnya ada stereotip itu Mas Di kayak apa meren ya gitu aja. Disaster Records mah ini label hardcore gitu. Ya pengennya sebenarnya pangnya doang sih. Pangnya doang. Pang doang gitu, ngerilis pang doang. Pengennya mah. Emangnya apa parameter pang untuk Disaster tuh? Ketukannya aja lah.
sama gitarnya kotor udah. Anjuy. Emangnya collapse Bang ya? Apa? Collapse Bang? Bukan. Oh, bukan. Apa dong? Attitude-nya tapi Bang. Anjuy. ATT nomor 1. ATT. Attitude. Anjing, gara-gara ngobrol baru jadi rada mahiwal tapi tidak apa-apa. Itu collab sudah Saya ganti suka. logo. Yang sekarang? Iya. Oh iya. Yang aku Disaster. transisi mah ya? Iya, itu pas masa SMK transisi. Nah, tapi ternyata memang ya etos dan attitude mah memang Disaster pengennya punk kan gitu. Iya, dari dulunya gitu. Apakah kedepannya kan balik lagi ke situ nggak? Setelah mulai banyak bervariatif nih. Oh, belum tahu nih. Tapi apakah memang akan seperti itu gitu kedepannya? Seperti apa? Maksudnya tidak akan tidak akan ajak di satu genre aja gitu sih. Disaster tuh bakal tetap bervariatif aja gitu sih rosternya. Iya sih, tapi yang lebih penting dari itu kan kerjasama sama artisnya gitu. Mau apapun genrenya, kalau kerjasamanya enak ya sikat. Mantep. Ngomongin kerjasama nih, jadi keingetan juga. Pernah nolak roster nggak sih? Pernah nolak artis nggak sih? Oh, pernah. Gimana ceritanya? Jangan disebutin namanya, tapi ceritain aja gimana itu kenapa ditolak si artis itu tuh. Satu, materinya kami kurang suka. Terus, apanya lagi nih? Ya apapun itu yang bikin kalian mau menolak artis itu gitu, kenapa? Timeline sih, yang lagi penuh gitu. Misalnya. Udah kebanyakan rilisan yang Oke. agendanya lagi padat gitu. Dari sekian banyak yang udah dirilis, apakah kuantitasnya yang nolak juga banyak juga nggak Disaster? Banyak juga. Oh iya, Bisa mungkin 2 kali lipat. 2 kali lipat. Soalnya hampir tiap bulan ada demo kok yang masuk. Gitu. Tapi kalian emang buka submission gitu Disaster tuh? Sebenarnya buka. Kita dengerin juga ya, ini info. Nah ini saat yang tepat ya. Yang submit pasti didengerin sama saya. Gitu. Kalau oke, di approach balik. Kalau misalkan di situ di tengah-tengah research ada yang misalkan ada kurang cocok, udah diceritain ke anak-anak juga kurang cocok ya udah gitu. Kalau misalkan cocok ya di approach balik gitu. Berarti kebanyakan memang corongnya ke Mas Odi nih ngirim demo tuh orang-orang tuh. Enggak, ke email. Oh ke email. Ke email Disaster. Cuman saya yang megang emailnya. Terus ada satu momen kayak dengerin demo sengaja gitu. Ada kayak gitu juga. Ada sih, saya tiap Senin biasanya Asik. dengerin. Memulai hari dengan lagu Mulai baru. hari ya Anjir, dengan musik baru ya. hiburan lah. Oke. Nah ini buat teman-teman berarti tadi udah diceritain sama Mas Odi ya kalau demo kalian didengerin sebenarnya sama Mas Odi, tapi mungkin ada beberapa pertimbangan lah ya yang bikin mungkin belum waktunya untuk dirilis gitu, Disaster. Kalau nggak mungkin kesempatannya ada di label lain. Tapi Mas Odi bisa ngasih tahu nggak ke teman-teman nih yang mau ngirim demo ke Disaster, ya tipsnya aja lah gitu untuk biar rilisnya lebih menarik untuk didengar, kalau nggak lebih enak disampaikan, punya tips? Kalau enak didengar sih nggak terlalu harus ya mungkin, tapi kayak di approach ke emailnya mungkin yang lebih oke lah, enak dibaca. Cover letternya ya berarti? Ya. Intinya ada basa-basi lah ya. Nggak cuma kirim attachment gitu maksudnya. Kan nggak tahu juga itu maksudnya apa. Nggak, saya juga merasakan sebagai penulis yang suka cek press release gitu ya. Oh gitu. Ini saya curhat sedikit aja ya. Teman-teman, kalau mengirim press release, pakai cover letter ya. Jangan, ini lagu kita, thanks. Jangan dong kawan. Kita harus tahu cerita lagunya tentang apa gitu kan. Jadi minimal tahu ceritanya gitu. Jadi cover letter, terus apalagi tadi? Kalau bisa kirim demo yang belum fix. Demo inilah rekaman kalian latihan doang gitu. Raw bukan, ya? Iya raw demo. Gitu. Terus profile band sih. Nah berarti itu tips untuk dari Mas Odi untuk kalian yang mau ngirim demo, dan tinggal doa aja ya semoga masuk doa gitu. tarik. Semoga rezeki gitu kan, siapa tahu aku bisa jadi kayak perunggu. Tapi ya pesan ke band mungkin bisa untuk belajar rilis sendiri itu lebih baik. Iya benar sih. Soalnya sekarang udah kayak mulai banyak yang duplikasi juga, tempat udah mulai banyak gitu kan. Terus nyetak juga udah nggak usah bingung, tempat printing juga bisa gitu ya. Jadi tetaplah DIY selalu valid. Anjoy. Ya gitu. Tadi udah ngobrolin banyak hal soal Disaster lah ya. Etos kerjanya, terus tips buat ngirim demo gitu ya, dan juga ya model-model bisnisnya sedikit aja, karena yang lainnya yang banyak-banyak jangan dikasih tahu, itu mah dapurnya dia ya, atau nanti ketahuan dapurnya Disaster. Tapi ada satu hal nih Mas Di yang bikin saya capsir, anjuy, capsir apa? Balikin atuh. Capsir. Capsir, sircap.
Respect, Oh, kamu. respect. Jadi yang bikin aku respect sama Mas Odi teh sebenarnya Mas Odi teh palu gada di disaster teh. Aku lihatnya ya gitu. Kayak kamu Maksudnya gimana? ya kamu teh misalnya Mas Odi datang meeting sambil lulung teh ngantuk gini di kursi. Iya gitu. Sering sama kamu mah ya aku lihatnya gitu ya. Itu terus meeting ini rilis tanggal atau gimana datang lagi sama kamu. Terus video klip atau apapun itu sama kamu juga. Bikin showcase apalagi gitu yang kadang Mas Odi sendiri ngangkut-ngangkut si dummy ampli maternal itu gitu. Ya kerjaannya bro itu. Iya, makanya aku tag capsir, nah itu balikin lagi. Nah, tapi yang aku penasaran tuh emangnya dengan kiprah Mas Odi udah selama ini, terus dengan load pekerjaan yang makin banyak gitu, nggak niat nambah staff gitu si Disaster Records? Udah kan Silai. Ya cuma 1 orang gitu. Ya masih cukup lah. Das. Dengan load seperti itu Biar cukup. nggak banyak diem aja sebenarnya. Oke. Tapi si lainnya dulunya kerja sebagai apa sih di maternalnya? QC. Oh, QC. Sampingannya model katalog. Oh maternal. iya. Jadi kamu kalau lihat katalog maternal ada yang ganteng, brewok, sedikit Uzbek ya, Uzbek look. Nah, itu Lai alias Rayandi. Jadi dipilihnya Lai ini dari Mas Odi sendiri yang minta atau gimana? Vidi juga sih. Vidi. Tapi saya ngopsi aja Silai kayak bisa sih. Karena dia bisa graphic design kan. Itu sih basicnya yang kalau misalkan untuk disaster. Jadi biar bisa kalau misalkan ada materi promo dia juga bisa ngerjain kalau misalkan salah satu nggak ada gitu. Oh, jadi bagi tugasnya. Itu soalnya yang pertama kali ditanya sama Vidi juga ke saya pas sebelum masuk. Bisa Corel Draw? Bisa Corel Photoshop? Draw. Corel Draw bukan AI. Anjay, di old school ya Corel Draw. Ya. Iya. Untungnya bisa gitu. Oke. Jadi sekarang kerjaan Odi yang dibagi ke Lai itu sebenarnya lebih banyak loadnya di Di jualan. marketplace. Oke. Jualan. Nggak marketplace doang sih, di website juga ya. Kalau Mas Odi sekarang berarti fokusnya di apa di salah satu? Bidang apa ini? Produksi sama jualan juga masih, cuman kayak basicnya nyiapin foto dan lain-lain gitu. Foto produk dan lain-lain. Dan 2 orang cukup ini teh? Ya bertiga sama Vidi cukup sih. Cukup ya? Cukup. Aduh, jadi kawan-kawan yang sempat berpikir untuk saya ingin magang di industri musik, gimana ya caranya? Aku lamar saja ke Disaster, tidak bisa ternyata ya, karena Ya, 3 cukup. orang sudah cukup. Terus Jadi, tempatnya belum ada. asli bro, saya juga yang nulis di situ, wah overwhelmed sekali ya. Iya. Jadi, tapi itu jadi hal yang menarik sih buat saya, ternyata label yang semasif itu, katakanlah reputasinya sekarang masif lah Disaster gitu ya, udah well renowned, udah well reputed juga, dikelola dengan seefisien mungkin dari 3 orang, tapi dengan banyak hal yang dikerjakan itu keren banget sih. Jadi balik lagi capsir untuk Mas Odi dan Disaster Records. Episode ini disponsori oleh Sima Utilize.